sepi. Malam bencana bagi desa Semarang. Kayak begini hilang. Padahal kayak tersebut adalah warisan dari dalaman Dimas. Kira-kira siapa yang mencurinya? Pesta keledek di balai desa. Iya, aku curiga ada keledek baju merah. Dia senang melarang keliling ke bawah pelajar. Menunggu pembunuhan desa Semarang. Yang menyimpan kayunya di dalam ruang cuman. Pada saat pesta berakhir di pagi hari, semua orang teler. Pak Barjan pulang ke Kabuyutan desa Semarang. Dan aku hanya tukang bantu-bantu menyapu, memasak, dan menyajikan makanan dan minuman untuk pengunjung Kabuyutan Semarang. Tapi aku senang dipanggil dengan sebutan si kacang. Tapi ketika semua orang berteriak, "Kayu Noel hilang! Kayu Noel hilang!" aku merasa terpanggil. Aku harus mencarinya. Tapi kemana? Siapa pencurinya? Keledek baju merah? Itu hanya dugaanku saja. Aku juga tak sempat bertanya pada Pak Barjan. Yang kulihat, dia sudah berkapak tak sadarkan diri di dekat ruang cukuman. Tapi dia juga berkata, "Hei kaca, apa kau tahu? Apa yang akan dilakukan desa Semarang ini jika kayu Noel hilang?" "Apa, Pak?" "Kamu tahu, kamu pernah dengarkan lapor tanah tambak? Kenapa?" "Ya, aku tahu. Aku akan cari daun pisang. Akan kugunakan sebagai tambak kayu. Iya. Kebun pisang Mas Sabton. Iya, kebun pisang Mas Sabton. Aku akan cepat-cepat pergi ke sana." Astaga, kenapa aku jadi pelupa? Kemana-mana kan aku harus bawa golok si cepetku. Di mana ya dia? Nah, ini dia. Golok si Nong-Nong namanya. Aku akan cepat pergi ke kebun pisang Mas Sabton. Nah, itu dia. Untung saja daunnya lebar-lebar. Akan bebas aku ke sana. Iya. Tetapi enggak. Aku rasa daun pisang sudah tumbuh banyak. Aku membawanya, lalu menyusun menuju pulau Jemani yang tergabung. Yang kemungkinan besar pencuri itu berada di pulau tersebut. Hei, mau apa kamu kemari? Sana pergi. Kamu mau makan aku ya? Nih, golok si cepet. Aku tidak takut golokmu, kaca. Tak terasa, aku terpaksa bergumul dengannya. Aku berkelahi hingga jatuh ke danau. Dan aku minta tolong pada makku. "Ma, tolong kaca, Ma! Ma!" Tiba-tiba, baju hilang. Di depanku berdiri seorang jaga pada desa. Kang Samdi, kuat dan berkumis bakal.
hias tebal dan hitam. Lalu kemudian ular naga datang. Kang Samudin, tenang saja pacar. Aku akan menyelamatkanmu. Akan kucekik dia. Iya. Dia Kang Samudin bergumul, berkelahi. Dia dililit seperti Bima melawan ular naga bandar. Iya. Tapi apa daya? Kang Samudin kalah tenaga. Kemudian aku bangkit dan berteriak, Kang Samudin, ini tangkaplah balamu. Ya. Kamu akan kalah denganku. Terimalah balok ini. Kemudian Kang Samudin membacok kedua bola matanya. Ya, 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 ya. Ular naga menghilang dan berubahlah jadi Sawiti, anak Wacito yang suka jadi cah anak kebunnya Bapak Doli. Witri, kamu berlaku. Ayo cepat, kita sudah dekat. Kita harus sampai di Pulau Temani. Muridku, untuk bisa kaya semua hanya biji rukun bisa kaya. Akhirnya kita sudah sampai di Pulau Cemani. Lalu Kang Samudin cekatan mengambil obor, lalu menyalakannya. Aku berdiri di depan karena aku yang ditugaskan untuk mencari pencuri kayu tersebut. Kami berjalan perlahan, tanpa sebuah cahaya api unggun. Kami perlahan-lahan mengendap-endap, tetapi tetap berjalan. Kami padamkan obor, agar tidak ada yang mencurigakan. Tampak membelakangi kami seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, berbaju hitam, berambut gondrong, dan berkepala sabrang. Kita menghampirinya. Tiba-tiba dia berbicara dengan suara berat. Jangan kebanggaan. Di gelap-gelap, kemarilah. Berhimpun di api unggun. Luar biasa. Ilmu apa yang dia pakai? Hingga dia tahu kami ada di sini. Luar biasa. Akhirnya kami duduk. Tiba-tiba dia tahu. Kalian sangat
kehidupan. Dengan kekuatan gada, pedang, dan tameng. Artinya satu tekad. Satu tekad kuat. Sekuat gada, sekuat tameng, dan setajam pedang. Lihatlah. Lihatlah kayak ini. Dia diapit oleh dua buto yang memegang pedang, gada, dan tameng. Itu artinya apa? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan bahwa Gapura perlu dijaga. Pintu menuju surga. Dengan kekuatan gada, pedang, dan tameng, artinya satu tekad. Sekuat gada, sekuat pedang, sekuat tameng. Jadi, alasan aku mencuri kayu ini adalah agar Desa Semara tahu, agar Desa Semara mengerti arti dari kayu tersebut. Pepohonan yang menuju ke atas bercabang-cabang dan bertumpuk-tumpuk. Artinya sejarah bercabang-cabang, sejarah bertumpuk-tumpuk, sambung menyambung menjadi satu. Pepohonan ini tersambung dengan kolam air ikan yang jernih. Di dalamnya terdapat ikan-ikan yang berenang dan bahagia. Air melambangkan kehidupan, dan ikan melambangkan bunyinya. Kemudian kiri kanan terdapat gunung disertai dengan pohon-pohon yang menjulang. Oleh sebab itu, kayu ini suka disebut dengan gunungan. Kami sangat terpukau kagum dengan omongan Sadagora yang menjadikan wayang sebagai cermin kehidupan. Kemudian Sadagora melanjutkan pembicaraannya. Dalam Panji Mas telah meninggal dunia